Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tandan berduri, sukses selalu untuk seluruh petani sawit swadaya. Seperti biasa, kita akan kembali mereview kebun-kebun kelapa sawit milik petani sawit swadaya. Kali ini kita berada di pohon kelapa sawit yang umurnya sudah 4 tahun ya. Ini 4 tahun menjelang ke 5 tahun. Buahnya seperti ini. Ini buahnya mantap ya, penuh, padat. Yang di sini juga padat, itu padat. Dan ini sudah dilakukan pemupukan ya. Kemarin pupuk yang digunakan adalah NPK 13627 jenis granular ya, Jadi pupuknya sudah hampir habis ini ya. Ini hampir habis, sudah hampir larut. Dan kondisi pohonnya ini sudah memasuki waktu pruning ya. Ini harusnya pelepah-pelepah yang di bagian bawah ini sudah di pruning karena ini posisi pohonnya sudah ini menginjak ke 5 tahun atau 4 tahun lebih ya, posisinya seperti ini. Dan tinggi pohonnya seperti ini. Nah ini ya, ini kalau kita lihat seperti ini. Ini adalah barisan tanaman kelapa sawit yang pelepahnya pendek atau jenis kategori pelepah pendek yang ditanam dengan jarak kurang teratur ya, ini jaraknya. Yang di sebelah sini ini jaraknya 9 meter. Bentuknya kotak ya. Ini di sini pohonnya lurus dengan pohon yang di sebelah sini. Kemudian yang di sebelah sini, nah ini lurus dengan sebelah sini. Jadi kalau dilihat dari atas kelihatan sekali bahwasanya kelapa sawit yang ditanam di kebun ini menggunakan pola tanam yang kotak ya. Ini salah satu pohon yang buahnya cukup penuh ya. Setiap pelepahnya menghasilkan buah. Ini kita lihat. Ya. Jadi seperti itu kondisi buah kelapa sawit yang sudah berumur sekitar 4 tahun lebih yang setelah dipupuk menggunakan NPK 13627. Jadi varietas yang digunakan di kebun ini adalah jenis PPKS 718. Menurut spesifikasi yang kita baca dari PPKS, untuk PPKS 718 itu buahnya berukuran besar ya. Ini kita lihat kondisi buahnya saat ini seperti ini. Ini belum ada yang masak ya. Jadi tinggi pohonnya baru seperti ini. Seperti ini bisa kita lihat. Dan pemupukan yang dilakukan kemarin sebanyak 2 kg ya. Ini ditempatkan di area sebelah sini. Ini nampaknya kurang lebar sebenarnya pemupukannya. Karena pemupukan ini berjarak sekitar 1 meter dari batang. Seharusnya sudah di area sebelah sini. Sekitar 2 meter dari batang. Karena akar untuk tanaman sawit yang sudah sebesar ini sudah cukup jauh ya. Karena ini tajuk tanamannya sudah mencapai area sebelah sini. Jadi kalau kita lihat kondisi daunnya ini subur ya, hijau ya. Meskipun ini nampak ada kekurangan unsur boron ya, seperti ini. Jadi apabila nampak daun seperti ini, yang di bagian ujungnya keriting seperti ini tanaman mengalami kekurangan unsur boron. Jadi pemupukan yang dilakukan harus ditambahkan dengan borat sebanyak 200 gram per pohon per tahunnya. Untuk pupuk yang kita berikan kemarin, itu sudah mengandung boron ya, NPK Pelangi 13627 plus boron yang kita berikan untuk kebun ini. Baiklah kita lihat kondisi pohon yang lain. Untuk yang di sebelah sini, ini nampaknya ada satu buah yang sudah masak ya. Namun ukurannya tidak terlalu besar, ini seperti ini. Dan yang di sebelah sana sudah mulai agak membesar. Namun di bagian atas ini ternyata muncul banyak sekali bunga-bunga jantan ya. Seperti ini profil pohon PPKS 718 yang sudah menginjak umur 5 tahun. Posisi saat ini 4 tahun lebih ya. Jadi sekitar beberapa bulan lagi akan menginjak umur
5 tahun. Jadi PPKS 718 merupakan varietas kelapa sawit yang memiliki produksi sekitar 28 ton per hektar per tahun. Salah satu golongan jenis yang ambi ini memiliki karakter buah yang besar ya. Kalau kita lihat ini di area sebelah sini, ini nampaknya penanamannya tidak sampai 9 meter jaraknya, karena ini daunnya sudah saling bersinggungan seperti ini. Jadi apabila kita menemukan kebun kelapa sawit dengan kondisi daun yang seperti ini pada umur di bawah 5 tahun, maka dipastikan jarak tanamnya tidak tepat ya. Yang seperti ini adalah salah, karena pelepahnya ini sudah saling bersinggungan, karena seharusnya kelapa sawit itu memiliki jarak tanam minimal 9 meter ya untuk pelepah pendek, yakni penanaman dengan pola segitiga, yang mana dimaksudkan agar pertumbuhan daunnya tidak saling bertindih. Karena apabila saling bertindih, maka fotosintesis tidak akan maksimal, yang akan menyebabkan proses pembentukan buah akan berkurang. Selain itu, dengan rapatnya pelepah akibat salah jarak tanam, maka pelepah tidak bisa terbuka, sehingga buah yang terbentuk tidak akan bisa tumbuh secara maksimal. Jadi seperti ini. Ini salah satu yang buahnya penuh ya. Ini yang penuh. Yang di atas ini sudah mulai tumbuh bunga jantan. Jadi panen untuk di kebun ini sudah dilaksanakan sekitar seminggu yang lalu. Dan ini salah satu pohon yang sudah dipruning. Jadi tingginya seperti ini ya. Tinggi seperti ini. Ini posisi buahnya masih kecil-kecil. Yang di sebelah sini terlihat agak kecil. Meskipun pupuk yang diberikan ini cukup banyak ya. Ini terlihat sekali butiran-butiran pupuk yang masih tersisa. Yang di sebelah sini. Ini juga nampaknya buahnya banyak ya. Nah, ini banyak. Nah, ini banyak sekali buahnya. Untuk di sebelah sini, ini banyak juga ya. Rata-rata pada saat tanaman berumur 4 tahun lebih, untuk jenis PPKS 718, buah yang ada di pohon seperti ini. Jadi rata-rata buahnya terdapat cukup banyak, meskipun ukurannya belum terlalu besar. Jadi kalau saya perkirakan dengan ukuran buah seperti ini, berat janjang rata-ratanya masih di sekitar 5 kg. Belum bisa mencapai di atas 6 kg, atau bisa dikatakan masih berukuran normal. Dan tinggi pohonnya cukup lumayan ya. Ini kalau kita lihat untuk umur 4 tahun lebih, menjelang ke 5 tahun sudah setinggi ini. Dan ini menurut saya cukup tinggi ya. Sudah cukup tinggi. Karena memang untuk PPKS 718 yang berpelepah pendek memiliki titik pertumbuhan sebesar 70 cm ya. 70 sampai 80 cm per tahunnya. Jadi untuk 10 tahun, apabila dibandingkan dengan jenis kelapa sawit yang berpelepah panjang dengan titik pertumbuhan 50-60 cm, maka akan terjadi selisih pertumbuhan meninggi sebesar 20 cm ya per tahunnya. Yang mana kalau kita total dalam 10 tahun, maka selisih tingginya akan mencapai 2 meter untuk tanaman yang berumur 10 tahun. Jadi ini kalau kita bandingkan dengan pohonnya di sebelah. Pohonnya di sebelah ini adalah Topaz 1. Topaz 1 yang ukuran buahnya cukup besar ya dibandingkan dengan PPKS 718. Itu pelepahnya lebih panjang. Jadi kalau kita lihat dari atas seperti ini pelepahnya lebih panjang untuk jenis Topaz 1. Sedangkan untuk jenis ini, jenis PPKS 718, ini posisinya seperti ini. Kalau kita lihat dari bawah, yang di bagian bawah, daunnya baru bersinggungan di sebelah ujung seperti ini untuk penanaman dengan jarak 9 meter. Sedangkan untuk jarak penanaman yang 8 meternya, itu agak rapat ya. Ini kita lihat dulu ya, posisi buahnya.
Yang ini buahnya cukup besar ya. Yang di sebelah sini cukup besar dan jumlahnya cukup banyak yang ada di pohonnya ini. Ini nampak sekali, buahnya banyak sekali, penuh. Dan seperti ini. Ini jarak yang 8 meter ya. Jadi saling bersinggungan seperti ini. Ini untuk penanaman yang di pinggir-pinggir batas dengan kebun tetangga. Jadi penanaman kelapa sawit sebaiknya diatur dengan benar. Pembuatan pancangnya harus tepat 9 meter untuk pelepah pendek. Penanaman kelapa sawit PPKS 718 hanya kita tanam sebanyak 30 pohon di ujung kebun ini. Jadi ini batas terakhir untuk PPKS 718 yang sudah mulai tinggi. Dan ini mulai batas penanaman topa 1. Baru setinggi ini ya. Kalau kita lihat ukuran buahnya ini juga sudah terlihat besar-besar ya. Untuk jenis topa 1 memang memiliki ukuran lebih besar pada saat umur tanaman sama. Saat ini di umur menginjak 5 tahun. Namun untuk topa 1 ini kita lihat pelepahnya jauh lebih panjang ya dibandingkan dengan jenis PPKS 718 yang seperti ini. Jadi seperti itu kondisi tanaman kelapa sawit milik petani sawit swadaya yang menginjak umur 5 tahun antara PPKS 718 yang memiliki karakter pelepah pendek dengan jenis topa 1 yang sepertinya memiliki panjang pelepah lebih panjang dibandingkan dengan PPKS 718. Oke, salam tanam berduri, sukses selalu untuk seluruh petani sawit swadaya.